Bismillahirrahmanirrahim. Di mana itu, di mana Yesaya menubuatkan? Ini Salomo nggak diambil, Yesaya diambil. Di mana? Di mana? 5 baca. Yesaya 9. Oke, Yesaya 9. Ada kata perdamaian. Kalau Bang membahas tentang perdamaian. Yesaya 95 ya. Kalau berbicara tentang perdamaian ya. Oh iya benar. Yesaya 9:5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya. Baca lagi. Yesus lahir di zaman Yesaya ini. Yesaya ketemu Yesus. Itu nubuatan Bang, nubuat Yesaya, Nabi Yesaya. Nubuatan kok telah bukan akan. Iya, namanya juga nubuatan kan. Berarti di masalah nubuatan itu ke belakang. Iya, apa arti nubuatan? Nubuatan itu yang akan terjadi ke depan. Iya, betul. Dan itu sudah terjadi. Kalau yang akan terjadi kenapa pakai kata telah di sini? Iya, itu kan namanya juga bernubuat. Nabi Yesaya itu bernubuat. Ya, nubuat itu kan pakai akan lahir, akan terjadi, akan mulai gitu kan. Ini kan telah lahir. Iya, itulah nubuatan dari Nabi Yesaya. Oke. Berarti Yesaya menubuatkan ada anak telah lahir di zaman dia, lalu kemudian anak dia. Bukan di zaman dia, bukan. Ini kita di sini siapa sih? Kita di situ itu? Iya, intinya itu nubuatan yang akan. Oke, nubuatan untuk siapa nubuatannya? Makanya baca dulu Bang, baca dulu. Oke, kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, ya. Bapak yang kekal, Raja damai. Iya. Siapa yang Bapak yang kekal itu? Bapak yang kekal Allah Bapak. Bapak yang kekal siapa? Allah Bapak atau siapa? Yesus maksudnya. Ayat itu Yesus kepada Yesus, Bang. Oke, jadi Bapak yang kekal Yesus, Allah yang perkasa Yesus. Iya, perdamaian juga Yesus. Raja damai juga Yesus. Iya, betul. Tapi Yesus berkata dia datang bukan bawa damai. Iya, itu sudah terjadi sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, perdamaian. Pendamaian itu bukan raja damai, pendamaian itu. Iya, perdamaian kan sudah raja tahu raja ya, raja tahu ya. Iya, raja damai. Nah, raja damai itu adalah orang yang di atas segala orang, yang karena dialah semua orang berdamai. Raja. Iya. Nah, kalau pendamaian adalah alat yang digunakan orang-orang untuk berdamai, pendamaian. Iya. Jadi beda gitu. Digunakan sebagai raja itu karena diberi kedudukan, Bang. Menjadi raja. Di mana kedudukannya? Iya, kedudukannya sebagai raja loh, Bang. Di mana kedudukan sebagai rajanya ini di mana? Di Francisco, di sorga. Di sorga. Iya. Bukan di bumi. Ya bukan di bumi, kan dia di sorga sekarang. Ya kalau di sorga aja, jangan ke bumi, jatuhnya penjajahan. Iya, karena di sorga dia akan melenyapkan penguasa-penguasa dunia ini. Salah apa penguasa-penguasa dunia ini sampai dilenyapkan? Salahnya apa? Ya karena salahnya iblis sudah berkuasa di dunia ini, karena dia tahu waktunya tinggal sedikit lagi, Bang, iblis itu. Makanya iblis ini berusaha untuk menyesatkan banyak orang, termasuk Bang Kores. Itu. Disesatkan, berarti ini orang-orang bikin negara salah, sesat itu. Bukan negara, iblis maksudnya, Bang. Gimana? Jangan lari-lari ya, jangan lari-lari. Abang sekarang udah banyak ketawa sekarang. Apa masih mau diskusi lagi atau gimana, Bang? Kalau nggak mau diskusi biar saya turun. Gimana? Gue sebenarnya udah ilfil sama lu gitu. Dari lu bilang siapa Yudas bukan anak orang, bukan anak manusia, gue udah repot gue. Gue ngobrol sama apa gue ini gitu. Terus sekarang lu bilang Yesus raja damai. Raja damai kenapa? Karena semua manusia di bumi sudah sesat gitu. Orang-orang bikin negara sesat berarti. Iya, Bang, bukan masalahnya dia anak orang, Bang. Kan tadi abang mengatakan siapa anak manusia itu. Kalau udah gua kasih tahu gitu kan. Itu kan udah ini gini.
kita Yesaya 9 nomor 6 ini udah lah ya, jangan dibilang nubuatan lah ya, karena jauh banget gitu. Anaknya udah lahir di sini, sudah lahir anaknya di sini. Anaknya sudah lahir posisinya gitu. Itu satu. Terus sekarang kita balik dulu ke mengenai anak manusia yang lu permasalahkan di situ. Manusia itu dan orang itu sama, itu beda-beda kata-kata doang, maksudnya sama, adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, orang manusia. Anak manusia ya anak orang juga. Manusia bisa jahat bisa baik posisinya. Kalau lu bilang Yesus, anak manusia ini Yesus, lu nggak bisa tentukan Yesus ini jahat atau baik. Ya baik kalau di dalam Alkitab. Nah kalau baik artinya kena ke Amsal 21, jadinya ada yang menebus Yesus. Iya, tetapi itu berbeda dengan konteks Allah Bapa mengutus Yesus sebagai korban tebusan. Beda. Kalau berbeda ngapain ditaruh di Amsal? Kalau berbeda Iya, ngapain? itu merujuk kepada sejarah-sejarah yang lain, Bang, bukan sejarah Yesus. Oke, jadi berarti di sejarah-sejarah Yahudi orang fasik yang dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Sekarang dibalik, sekarang di Perjanjian Baru, orang benar dipakai sebagai tebusan orang fasik, gitu maksudnya. Ya, intinya itu tidak. Intinya 39. Iya, intinya itu tidak berbicara tentang Yesus. Kalau Yesus dianggap orang fasik, menurut Abang tunjuk satu datanya. Nggak bisa, Yesus orang benar, kita sepakat. Berarti Abang juga tidak bisa memaksakan supaya itu adalah Yesus. Itu maksudnya. Yang mana orang fasik? Nggak ada yang memaksakan Yesus orang fasik. Ya udah, gitu. Nah kalau kita semua sepakat Yesus orang benar, yang menebus Yesus si orang fasiknya siapa? Ya, cari sendiri kan di kitab. Udah gua kasih tadi Yohanes 13:1-2. Nggak mau. Sahabat Kristus nggak mau. Dibilang oh itu Yudas bukan anak manusia katanya. Wah, Pokemon berarti. Susah kalau gini ngobrolnya. Iya, tetapi itu udah beda konteks, Pak. Iya, kenapa bisa beda konteks dalam kita? Apa? Kan Yudas kan mengkhianati, betul. Nah, sekarang Yudas mengkhianati. Kalau mengkhianati itu orang fasik atau orang benar? Iya, sedangkan konteks yang membawakan itu di mana itu orang fasik, menembus orang benar. Udah beda. Nah sekarang yang di Yudas matinya gimana dia? Mati asam lambung atau mati gimana dia? Ya nggak tahu, kita entah digantung, entah bunuh diri atau gimana, nggak tahu kita. Loh digantung dong Yudas. Karena memang Yudas tidak penting. Yudas kalau nggak penting nggak mungkin dimasukin dalam kitab. Iya, intinya Yudas itu sebagai pengkhianat. 50. Itulah yang terjadi. Iya, nah pengkhianatan itu kelakuannya orang fasik atau orang benar? Ya, bisa jadi orang fasik. Artinya Amsal 21:18 orang fasik di situ adalah untuk Yudas. Selamat datang di kebenaran, Mable. Nah, itu aja dulu lah. Akan diri. Udah dijawab. Halo. Pengkhianatan itu kelakuan orang fasik gitu. Udah dijawab, udah kelar. Sip, thank you, sahabat Kristus. Bisa jadi orang fasik kan, ku bilang. Bisa jadi orang fasik. Iya. Kalau bisa jadi orang fasik, bisa jadi juga pengkhianatan itu datang dari orang benar. Iya, intinya itu beda konteks, Bang. Karena konteksnya Yesus itu sebagai korban. Nggak ada, Bre. Dari zaman dulu kala sampai sekarang 2025, orang benar ya benar, orang fasik ya fasik. Nggak pernah berubah. Fasik-fasik benar-benar. Buktinya penjahat yang di samping Yesus itu berubah dan bertobat. Iya, itu jadi orang benar. Ya, itu perubahan, Bang. Jadi Nah sekarang ini orang fasik di Amsal 21 artinya orang yang dari hidup sampai mati dia fasik kan gitu kan? enggak, kan Abang tadi mengatakan. Atau apa ini orang fasiknya bertobat gitu? Kayak orang fasik, orang jahat ya orang jahat. Tapi orang jahat itu juga banyak yang bertobat kok. Ya kalau bertobat orang bertobat namanya, beda lagi konsepnya. Iya, jadi jangan Jatuhnya nanti abu-abu kalau misalnya kita bawakan ke bertobat. Oh fasik-fasik, benar-benar. Nanti Gitu, sahabat Kristus. Kalau kutanyakan ke ayatnya Judas di mana orang fasik, ayatnya tidak bisa menjawab, kan sama saja. Udah dikasih lihat tadi pengkhianatan. Iya, buktikan di ayat Amsal tadi itu Judas adalah orang fasik. Coba. Belum lahir Judas di Perjanjian Lama. Ya udah di Perjanjian Baru tunjukkan Judas orang fasik. Enggak, yuk kalau enggak Judas orang benar deh. Ya udah. Orang benar Judas ya. Ya, terserah Abang menurut pendapat. Lo terserah gua gimana? Karena Abang Kita sepakat nggak yuk? Kita sepakat nggak Yudas orang fasik? Sepakat nggak kita? Sementara saya dari tadi berfokus kepada apa yang tertulis. Mana ada? Melenceng dari apa yang tertulis. Enggak. Gitu. Sahabat Kristus dari tadi memfitnah junjungannya sendiri.
Bukan memfitnah, memang Fitnah lah, nggak dapat dalilnya kok. Pak. Ketika kita korek lebih jauh, ternyata itu pemahaman pribadi atau pemahaman kelompok, bukan apa yang tertulis. Inilah gue sering bilang gini sahabat Kristus kalau dialog, jangan sampai kalian menyumpalkan kata-kata pribadi kalian kepada mulut-mulut di tokoh-tokoh Alkitab gitu loh. Kasihan mereka. Iya, intinya Yesus itu 52. karena kehendak Allah Bapa. Ya, sepakat. Itu sepakat kita. Itu sepakat. Iya. Itu sepakat. Ya udah nggak ada lagi masalah, udah aman. Oke lah, salam kenal kita Bang ya. Salam kenal sahabat Kristus. Namanya siapa, Bre? Gua kalau manggil sahabat Kristus 5 ini kepanjangan. Iya, aku Tabarat Bang, Tabarat. Waduh, panjang juga. Yang sedikit aja nggak ada. John Barat. gitu. Barat. Oke, Barat, siap-siap. Thank you, Barat, dialognya. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Amin. Oke, terima kasih Bang Nandar. Sama-sama. Oke. Hehehe. Nah itu ikhwannya, intinya berakhir di 52 kali gitu. Tadi brethren kita Barat akhirnya mengakui juga. Yang penting dia mengakui sedikit lah ya, walaupun bebal-bebal, akhirnya dia mengakui bahwa Yudas itu orang fasik gitu kan, sehingga Amsal 21:18 aktif. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Selamat datang di kebenaran gitu. Gue tadi udah ilfil tadi sebenarnya Ikhwan. Pas bahas Yudas, coba tunjukkan di mana Yudas anak manusia. Waduh, itu kan aksioma yang kayak gitu-gitu ya, nggak perlu dibahas gitu. Udah pasti anak manusia gitu. Nggak mungkin ada Pokemon masuk ke dalam kitab suci kan? Atau Digimon gitu. 52 intinya 52 gitu kawan-kawan. Yuk berikutnya siapa lagi? Ini sebelum naik ya Ikhwan ya. Penyerahan wakaf buku buat santri itu akan terjadi di hari Kamis minggu depan, Desember 18. Untuk operasional pergerakannya aku butuh sekitar 6,5 juta. Yang ingin bersumbangsi karena nggak kebagian tempat buat wakaf buku, tafadhol DM ya, tafadhol DM. Nanti aku kasih norek di sana. Jazakallahu khairan katsiran bil jannah. Kita lanjut. Di mana Olo? Nggak tahu, Olo bapak lu kali Olo. Oh, Unik Riva di bawah atau bukan ngobrol? Unik, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandar open cam. Agung atau Lambena Agalo. Nandar Ini ya. open cam. Kenapa Nandar nggak open cam ini? Lagi makan tebu. Dialog bagus bre, yo X lah kores itu. Ferdi Sambo naik aja. Kalau nggak salah karena hukuman mati ya. Lambenak, selamat malam. Iya, selamat malam, Bang Kores. Halo Lambenak, oh kenal gua ya Lambenak. Pernah ngobrol kita. Iya, Abang punya nama akun kan Kores di bawah itu, Kores Chris. Oh, lihat di situ, oke. Iya. Ada yang mau ditanyakan Lambenak? Saya mau mempertanyakan gini, saudara. Oh, silakan saudara. Saya aja nih. Boleh. Yesus ciptaan Allah. Mhm. Yesus diciptakan dari Allah. Berarti dia tidak berasal dari dunia sini, dia berasal dari Allah gitu. Atau gimana nih Bang? Kalau diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada gitu loh. Itu diciptakan namanya. Dia asalnya nggak ada jadi ada. Penciptaan. Kalau pembentukan bahannya sudah ada, dibentuk gitu. Ya, Allah itu siapa saudara? Allah adalah yang maha memiliki langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya, yang menciptakan segalanya yang ada saat ini, yang sudah ada sebelum waktu ada, yang sudah berkuasa sebelum tempat ada. Itulah Allah. Allah, bukan Allah. Allah itu gelar untuk Allah. Allah, ilah, Tuhan, sama itu. Itu gelar. Ya kayak gini ya, mungkin bahasa Arab
Allah, bahasa Israel YHWH, bahasa Indonesianya siapa saudara? Bahasa Indonesia nggak ada. Nama Tuhan bahasa Indonesia siapa? Siwa atau Krishna atau Brahman. Tapi itu juga bukan bahasa Indonesia loh. Saudara, saya tanya Saudara. lagi nih. Saya tanya ulang lagi. Boleh. Allah itu ada berapa? Allah. Kalau yang lu maksud Tuhan itu hanya satu, Allah saja. La ilaha illallah. Tiada Allah selain Allah. Tiada ilah selain Allah. Jadi saudara, artinya begini, orang Arab percaya kepada Allah, orang Betul. Israel percaya kepada YHWH, dan di Indonesia percaya kepada Di Indonesia ada banyak agamanya. Percaya yang mana? Kalau misalnya kita ke Islam, Tuhan hanya satu, Allah saja. Sisanya berhala. Ya, saya tanya ulang lagi nih. Ini yang kita Boleh. saudara. Silakan. Orang Arab pakai bahasa Arab yaitu Allah. Orang Israel pakai bahasa Israel yaitu YHWH. Terus orang Indonesia menyebutkan kata Allah itu siapa? Ya Tuhan. Silamina kenapa? Dia tertawa karena ketidaktahuannya sendiri itu. Kasihan. Tuhan itu Tuhan Allah ya. Tuhan itu Tuhan Allah. Ya, tinggal ngomong gitu aja kok, susah sekali. Itu pakai bahasa apa? Enggak, karena Lambena nggak ngerti gitu. Yang mana yang gelar, yang mana yang nama. Lambena nggak ngerti Pak posisinya. Ini apa, Coba. saudara? Serius. Kok menutup itu? Nggak, Lambena nggak tahu nama Tuhan siapa sebenarnya. Kalau saya mengatakan nama Tuhan itu Yesus Kristus, dalam Alkitab mengatakan itu Nah, artinya ada berapa banyak Tuhannya? satu. Ini nggak sadar. Kan kayak gitu. Kan jatuhnya kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya nama Tuhan Yesus Kristus, ya HWH siapa? Ya, aku tanya. Ini kan Mabok. Indonesia bro, Indonesia Mabok dong. lem. Indonesia lah. Iya, agama itu masuk ke seluruh suku-suku, ke seluruh bangsa-bangsa gitu. Jadi bangsa itu bisa ada macam-macam agamanya. Nah, ketika agamanya macam-macam, maka Tuhannya pun macam-macam gitu. Tapi Tuhan yang benar cuma satu, kan gitu. Ya udah saudara, kau pikir-pikir aja dengan Ibu Uni Rival. Halo, selamat malam. Kalian dulu berpikir-pikir aja. Gua nggak berpikir-pikir, gua melayang-layang gua di permukaan air. Gini, kau berpikir aja gini, tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan Yesus berdoa kepada Bapanya, yaitu Oke. Tuhan. Dan Mantap. kau mengatakan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Oh, bagus. Oke, mantap. Nah, artinya Bapa itu adalah dari Israel, ya, adalah Yahweh. Oke, artinya bahasa Arab adalah Allah, diartikan Enggak. Mesianya adalah enggak ada dia diartikan, itu beda itu. Beda sesembahan itu, bukan diartikan. ya udah terserah kamu pikir-pikir aja kamu. Nah, sekarang gini. Belum Lambena, sebentar sedikit. Lambena menyembah Yesus. Ya, seperti Oke. kita. Oke. Lambena menyembah jalan artinya. Iya, kau percaya kepada jalan? Oke, kalau menyembah jalan tolong di pinggir jalan, takutnya kegeleng. Ya, sebab kau itu di pinggir jalan. Udah mau ke tengah kau itu. Jangan nyembah di tengah jalan. Nanti kalau kita lewat kegeleng nanti. Di pinggir. Kores kita sapa Yes, dulu yes. nih yang masuk nih. Ini Pak Arthur minta naik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Pak Arthur, Mohon ya, ada yang mau kalau disampaikan? yang seperti ini suruh on cam, kalau nggak bisa on cam langsung turunkan saja. Nggak enak didengar. Pak Arthur, izin ya. Biarkan Kores yang menentukan lawan diskusinya. Ya Pak ya. Oke, terima kasih. Nepsan. Nah, cuma biar Nepsan. on cam gitu aja loh. Iya Pak, biarkan Kores yang berdiskusi, dia yang menentukan lawan diskusinya seperti apa ya. Oke, Thank Pak, you, ya. Aki Arthur. Diterima ininya apa sarannya.
Ada si Ya, petir ya. Ya, saudara, ini sudah jam 12 ya. Besok saya kerja, jadi saya mau istirahat dulu. Siap, siap. Selamat ini- tidur, ini- Lamena. Ya, ini, ya. Pin, Ya. ini Selamat teman malam. kita. Malam. Teman kita kan Oten, tapi dia Oh, nggak gitu? percaya sama Yesus nih, si petir ini. Petir Ya, silakan dia sudah petir, sesat selamat itu. malam. Saya turun dulu karena dia naik ini. Tadi Aduh. saya sudah ketemu dia ini. Udah ketemu ya? Iya. Dia malah nggak suka tuh. Kamu kenapa begitu? Halo petir, apa kabar petir? Baik kakak. Ya, gimana petir hari ini kabarnya? Apa yang bisa kita bicarakan dengan Kores? Ya kita mau bicara apa temanya? Yaudah, Hilang. silakan sama Kores saja langsung ya. Monggo, Jadi, Kores. petir kalau sesuai dengan yang dikisahkan Uni Riva, kenapa nggak masuk Islam aja? Ah, B. gimana mau masuk Islam Sedang loading. Uni Riva kemana, Uni? Lagi di jalan, Mau kemana ini? mau ke Golgota. Walah. Ya, Pep. Ke Yerusalem baru. Waduh, ya sama. Belum turun loh. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Oke, oke. Pep. Kenapa belum masuk Islam? saya nggak kalau pasal itu ya semuanya juga yang tercatat itu, cuman kami seorang Kristen itu yang kurang memahaminya sendiri gitu. Tapi Oh. gimana pun juga gitu, semuanya ada juga jawaban dan yang bertentangan ada semua, tapi kebanyakan orang salah menggunakan gitu dan salah mengartikan gitu. Oh, gitu. Jadi, petir ini percaya Tritunggal? Saya nggak percaya itu. Nggak percaya Tritunggal. Percaya Yesus? Tidak. Tapi Kristen? Kan ya Kristen. Kenapa aku tidak percaya Kok Yesus? bisa begitu konsepnya? Gimana ini? Tunggu. Gua tahu kayaknya. Lu percaya YHWH? Percaya YHWH? YHWH itu saya nggak tahu kalau YHWH. Ya, Bapak, percaya Bapak? percaya Bapak. Oh, apa ini sama kayak ini, Unik? Sama kayak siapa? Aduh, lupa itu. Sama Edis. Bukan, dia nggak percaya Yesus. Ini sama kayak ini nih. Aduh, ada bapak-bapak zaman dulu itu loh. Tahun kemarin Siapa? ada satu sama, dia percayanya Bapak, nggak percaya Yesus katanya. Yesus itu bagi petir siapa? Manusia biasa. Dan aku juga nggak percaya bahwa dia dilahirkan. Aku juga tidak percaya bahwa dia disalibkan. Oke, coba. Jadi gimana hubungannya lu percaya Bapak tapi nggak percaya Yesus? Gimana coba konsepnya? Nah, Tambunan, iya si Tambunan itu. Ingat gua. Sip, silakan. Aku tidak percaya, pasti ada alasanku juga. Nggak mungkin aku bilang tidak percaya terus nggak ada alasan, pasti ada alasan. Kembuan, sorry, Kembuan. Iya, lu sama kayak Kembuan. Lu sama kayak Kembuan. Ini orang kedua. Ingat kan Uni kan? Kalau Kembuan itu dia itu menghujat, dia menghina. Kalau ini dia nggak menghina. Dia nggak Kalau menghina, Kembuan itu oke. merendahkan. Oh iya. Silakan petir lanjut. Oke, kenapa aku nggak percaya bahwa Yesus dilahirkan, bahwa Yesus disalibkan? Karena di Yohanes 8 ayat 23 itu udah jelas-jelas dia mengatakan di situ, kamu berasal dari bawah, tapi aku dari atas. Kalian dari dunia ini, tapi aku bukan dari dunia ini. Berarti ya Yesus yang lahir ini kan dari dunia ini. Makanya aku nggak percaya, kan dia bertentangan sama ayat ini. Makanya aku nggak percaya itu bahwa dilahirkan, bahwa disalibkan. Aku nggak percaya karena bertentangan ini. Berarti kalau aku percaya bahwa dia dilahirkan, ya apa gunanya ini pasal ini? Apa gunanya ayat ini? Aman nggak bermutu dia atau nggak berfungsi? Nah itu. Jadi aku lebih percaya ucapan itu. Jadi aku lebih merangkul perkataan ini daripada dibilang dilahirkan gitu atau disalibkan. Itulah alasanku, makanya aku itu nggak percaya bahwa dia dilahirkan gitu. Terus kenapa ditulis dalam Bible yang dilahirkannya itu kalau lu nggak percaya?
Ya, itulah makanya aku di sini terus terang mengatakan hal-hal ini, bahwa yang dilahirkan Bunda Maria pasti ada alasanku juga. Itulah makanya aku jelas-jelaskan bahwa semuanya udah jelas bahwa Yesus tidak dilahirkan, berarti yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia yang dilahir diberi nama Yesus, bukan Tuhan. Manusia biasa, sama dengan kita juga. Kalau lahir diberi nama, maka diberi nama Yesus. Terus ngapain diceritain manusia biasa bernama Yesus ini? Ngapain diceritain dia? Kenapa aku menceritakan manusia biasa? Karena kebanyakan orang yang menuhankan, yang mempertuhankan, yang percaya bahwa dia adalah Tuhan, yang berinkarnasi jadi manusia. Sedangkan perkataan Yesus sendiri itu, aku diutus oleh Bapa, kan gitu. Nanti saya cari ayatnya ya, biar Yesus sendiri kan mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kok bisa ini yang dituhankan ini kok bisa dilihat gitu. Ya, disitulah makanya aku juga tidak percaya itu. Itulah tantangan-tantangan, makanya saya nggak percaya. Karena Jadi karena banyak kontradiksinya sehingga nggak percaya gitu ya? Iya. Kenapa sih bisa banyak kontradiksi kayak gitu, Pet? Menurut lu kenapa bisa begitu, Pet? Karena bagi aku ini lebih, karena aku lebih percaya bahwa Tuhan itu tidak dilahirkan. Ya, dia namanya Tuhan, masa Tuhan dilahirkan. Dan dia juga pernah berkata itu, Ya kan untuk menebus dosa apa? Menebus dosa dunia begitu loh. kalau menebus dosa-dosa yang dibilang-bilang gitu, itu otomatis lagi aku nggak percaya itu kan. Walah, kok bisa begitu? Iya. Karena dia bilang tidak ada yang tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kok ada yang tahu bahwa dia datang untuk menebus dosa? Ini dari mana mereka tahu bahwa dia datang menebus dosa? Iya. Itulah makanya. Maka nggak percaya. Jadi yang lu percaya tuh kayak gimana? Yang lu percaya apa? Yang seperti apa yang lu percaya itu? Yang saya percaya seperti ini, Bang. Ada juga, saya itu nggak mau apa gitu asal-asalan gitu. Ada juga sana cari dulu. Karena di Lukas 4 ayat 8 itu Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya Allah saja tepat berbakti. Dia tidak pernah sembahlah aku. Dia malahan mengaku dirinya bahwa dia anak utusan gitu. Berarti dia asli punya Bapa gitu yang mengutus dia. Tanpa Bapa yang mengutus dia, dia kan nggak ke sini, ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini bukan dilahirkan, tapi dia datang ke dunia ini diutus oleh Bapaknya menjadi sebagai manusia, bukan dilahirkan. Menjadi sebagai manusia, dia diutus. Berarti Yesus itu diciptakan ya? Kalau dibilang diciptakan ya pasti dilahirkan kan? Kalau gitu dia nggak diciptakan. Nggak diciptakan, tapi diutuskan datang. Wah, ini gado-gado bre ini nih. Petir ini gado-gado bre. Bukan gado-gado, memang kenyataan ini pakai ayat saya. Pakai dalil ya? Oh Iya. gitu, oke. Bisa gitu ya? Ya, memang Dia nggak diciptakan, tapi dia bukan Tuhan gitu loh. Iya, dia bukan Tuhan. Dia nggak diciptakan, tapi dia manusia biasa. Nggak diciptakan loh, tapi manusia biasa. Bisa gitu ya konsepnya ya? Iya. Ini harus dikasih teman dialognya ini. Siapa ya teman dialognya ya? Ada yang mau meluruskan dia ini, kawan-kawan Kristen, atau bertanya lebih jauh? Tunggu, kita cari teman lu untuk dialog. Nah ini Bos Nuar Muslim atau Kristen?
Karena aku pernah merasa yakin juga di Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Gimana aku percaya bahwa Dia dilahirkan gitu? Berarti dia nggak dilahirkan ya. Terus yang dilahirkan ini siapa dong kalau gitu? Manusia biasa yang diberi nama Yesus. Nah, berarti ada dua Yesus maksudnya? Iya. Oh, ke situ maksudnya. Iya, salah Yesus mereka. Salah Yesus. Salah Yesus ya. Oke. Coba ini kita invite dulu. Telepon. Selamat malam adindaku. Oh, Kristen ya, Elpran ya? Pasti bukan pencari jalan lurus sampai kiamat, bukan. Oke, siap. Nah ini petir, ada Kristen. Silakan ngobrol. Ya, selamat malam Adinda petirku yang baik, yang penuh dengan lesung pipi. Begitu juga dengan Adindaku Kores yang luar biasa, yang penuh dengan lesung pipi. Silakan, apa yang perlu ditanyakan? Ya, karena saya gurunda bagi apologet Islam yang tak terkalahkan oleh apapun untuk menjelaskan Alkitab biar tidak mencari jalan lurus lagi. Silakan Adinda. Mantap. Keren. Petir, gas. Dialog. Adinda petir, jangan gugup lah. Ayolah semangat, jangan gugup. Saya nggak gugup, kamu serang aku. Loh, aku serang kok, aku mulai selamat malam Adinda petirku yang baik, yang penuh dengan lesung. Dia kan nggak tahu lo petir, nggak tahu lo mau nyerang gimana, dia nggak tahu lo. Lu yang nanya. Iya kan, kalian nanya karena kalau orang Kristen nanya sama Islam pasti beleng-beleng dan muter-muter kayak kipas angin gitu. Kipas anginnya ada 3 lagi ya, 3 roh. Oke. Iya, sama juga di iman Kores. Allah kekal, asmaul husna kekal, kalau muluk kekal. Ada berapa kekal? 3 atau 1? Ya 1. Jadi Neraka kekal juga. Neraka juga, surga juga. Ini Kristen enggak, apa Islam? kita berbicara Allah kekal, asmaul husna kekal, kalau muluk kekal. Ada berapa kekal? 3 atau 1? Jadi Islam Tritunggal. Lanjut Adinda petir. Islam Tritunggal berarti menuhankan juga ya. Gitu maksudnya. Kamu Islam Enggak, pemahaman Tritunggal. Pemahaman Tritunggal begitu. Bukannya Kristen dia? Hah? Kristen. Iya. Enggak, gini Adinda petir. Kores kan mengatakan berarti 3. Itu kan berarti Tritunggal kan. Jadi saya memberikan pencerahan bahwa Kores juga ada pemahaman Tritunggal. Allah kekal, kalamullah kekal, asmaul husna kekal. Ada berapa yang kekal? 3 atau 1? Ya, mutakaliman juga itu asmaul husna jatuhnya. 2 jadinya. Satu lagi apa? Kalamullah. Kalamullah kan mutakaliman, al-mutakaliman. Enggak, kalam itu Asmaul husna. Iya, sama kayak maha melihat. Sifat nama. Nah kayak sama kayak gini Efran, contohnya lucu gitu kan. Kenapa cuma firman doang gitu? Kenapa nggak penglihatan Tuhan jadi manusia? Pendengaran Tuhan kenapa nggak jadi manusia? Duh, karena dari cipta kita aja manusia, dari cipta kita kan pikiran kita. Jadi Allah sang sumber itu dan memiliki pikiran atau kecerdasan itu. Ya kenapa penglihatannya nggak jadi manusia? Kenapa cuma perkataannya doang? Penglihatan, pendengarannya, perasaannya, kenapa nggak jadi manusia? Gitu loh maksud gue. Karena daya ciptanya pikirannya, bukan mulutnya, bukan telinganya, bukan matanya gitu Adi. Pikiran atau firman? Yang jadi manusia itu pikirannya atau firmannya? Ya, pikiran atau firman itu kan bahasa Indonesia Adinda. Oh, jadi ketika Tuhan berfirman itu Tuhan berpikir maksudnya? Oh, berfirman itu kan remata. Contohnya nih, Adinda Kores lagi berkata-kata ini kan. Itu berfirman. Perkataan yang kekal dalam diri Kores dan pikiran. Sebelum mengeluarkan dari mulut suara Adinda Kores, itu dari pikiran Kores sendiri. Jadi lanjut. Lah itu Wahyu 1 nomor 8 bukan remata itu berfirman. Legos, bukan remata. Legos dia. Loh. Iya, terus apanya? Perkataan kan? Iya, berfirman itu. Kan legos. Legos akar katanya logos. Terus? Artinya bukan remata. Terus masalahnya apa? Balik lagi pertanyaannya, kenapa penglihatan Tuhan nggak jadi manusia? Pendengarannya Tuhan, pendengarannya Allah Bapa ini nggak jadi manusia. Tapi perkataannya doang yang jadi manusia.
kan Gurunda udah jelasin tadi sama Adinda. Kurang jelas Gurunda. Iya, makanya begini Adinda Gurunda jelasin. Pertanyaan Adinda kepada Gurunda Elpran yang terkalahkan dalam apologet Islam manapun ini. Waduh, Oh, kok belebet. kenapa pendengarannya? Belebet ngomongnya. Jadi begini Adinda Kores. Pertanyaan Adinda kepada Gurunda Elpran yang terkalahkan dalam apologet Islam ini cuma pun beleng-beleng ya, aku bikin. Kenapa sih penglihatan Tuhan, terus kenapa pendengarnya nggak jadi Tuhan? Kan udah Gurunda Nggak jadi manusia, bukan nggak jadi Tuhan. Iya. Ya, karena ada cipta Tuhan itu kan sumber pikirannya. Jadi bukan matanya, bukan telinganya. Jadi penglihatan itu bukan kekuatannya ya, pikirannya yang jadi kekuatannya. Daya cipta. Kan Daya ciptanya ada. Oh, Pikiran. penglihatannya nggak ada daya cipta, pikirannya yang ada. Berarti pikirannya yang jadi manusia, bukan perkataannya. sama dengan Adinda Kores. Daya cipta Adinda Kores kan pikiran Adinda. Kemudian sebelum Adinda Kores berbicara kepada Gurunda Elpran yang terkalahkan dari apologet Islam ini, perkataan itu kan udah ada dalam pikiran, baru mengeluarkan dari mulut Adinda Kores kepada Gurunda. Begitu. Ya kalau gitu diganti lah, jangan berfirman dalam Bible, berpikir gitu. Berpikirlah Tuhan. Berfirman itu kan, berkata-kata itu kan remat Adinda. Tadi kan udah gua kasih tahu, ada logos juga. Berfirman diterjemahkan logos. Itu di Wahyu 1 nomor 8. Ini Iya. Petir, lu nggak masuk-masuk Petir. Katanya mau masuk. Ah, gini aja. Begini Adinda Kores, karena perkataan Gini, biar gua jembatani gitu. Karena kalau lu sama gua blender, lu jadi jus alpukat. Oh enggak. Gini. Aja muncul sama saya, cuma aja muncul apalagi Adinda Kores. Kalau Guruna itu santun-santun. Kalau gua kan baru lawan yang ngel-ngel, gua makan baru, gua lepeh, gua jadiin rujak, Enggak. nah gitu. Jangan Adinda Kores. Nah, gini pertanyaannya, Plan. Iya, cuma Sebelum gua lumat lebih jauh. Yesus itu Tuhan yang dilahirkan bukan? Adinda Kores tahu nggak artinya Tuhan? Tuhan itu kan pemimpin, penguasa, pemilih, pengendali, pengatur. Iya. Kalau dalam bahasa Arab, mungkin kalau ini ilmu kepada Adinda Kores. Coba nanti di Google itu Rob itu artinya Tuhan atau Tuan. Jadi kan pemimpin umat Islam. Rob ya Rob aja lah. Enggak Rob. Jadi sekarang Nabi itu kan bisa dikatakan Rob kan Tuan. Gak bisa karena nggak ada tertulis Nabi itu Rob. Kalau Nabi Sayyid ada Sayyidina Muhammad. Nggak ada Rob Bunda Muhammad, nggak ada. Sayyidina Muhammad. Iya, Rob itu kan pemimpin, penguasa, pemilih, pengatur. Kan begitu Adinda Kores. Bahkan apologet Islam pun udah mencari sama Edis kan begitu. Lanjut Adinda. Tapi Edis mencret sama gua. Mana ada, justru kamu kencing celah. Gua ketika gua naik gua dibilang ini nih penghujat ini penghujat loh. Oh gua dibilang penghujat. Memang. Artinya Edis takut sama gua dibilang penghujat. Iya, kan namanya kan orang Kristen takut dengan penghujat. Kenapa? Karena dihujat balik nanti mencet teriak begitu. Lanjut Adinda. Nah, kalau misalnya teriak-teriak kenapa takut sama teriak-teriak? Roh takut sama teriakan ya? Kalau roh itu takut sama Roh Kudus itu takut gitu sama teriakan. Oh, takut. Kenapa takut dengan teriakan-teriakan? Ya karena teriak itu hanyalah Bapak Iblis kan begitu. Jadi telinga kami sudah adem-adem Adinda lah. Jadi takut sama iblis Kristen itu. Iblis itu makanan kami yang kita kunyah. Ya karena itu kan sahabat kalian. Lanjut Adinda. Loh, kan kasih musuhmu. Loh, Kan kasihilah musuhmu. namanya kasih musuhmu itu memang terlihat. Ya musuh itu kan musuh itu kan contoh. Adinda Kores kan. Iblis musuh bukan? No, nggak bisa kita. Bukan musuh iblis di Kristen ya? Oh iya. Kita bentar dulu, jangan framing dulu. Jadi Oh jadi iblis musuh bukan? kalau aku mendoakan Kores, meskipun menghujat, kan tetap doakan. Tapi soal teriak, karena telinga kami adem-adem, jadi soal teriak. Iya makanya telinga kalian nggak kuat dengan teriakan. Iya, karena Oh ngomong dong kalau gitu. Jadi kita nggak akan teriak-teriak. ya itu makanya dan Gua kira kenapa ternyata gua baru tahu dari Elfran Kristen itu takut sama teriakan kawan-kawan. Iya, karena kami tidak mau dengan iblis, berhubungan dengan iblis begitu. Nggak mau berhubungan dengan iblis, ya jangan dikasihi lah musuhnya kalau gitu.
Loh, musuh itu kan sesama kita, makanya dia akan musuhmu, bagi mereka menganiaya kamu begitu. Sama rasul-rasul yang lain kan, dianiaya, dibunuh. Elfran jangan dikasihi musuhnya. Kalau lu takut sama iblis jangan dikasihi musuhnya. Enggak. Karena kalau lu mengasihi musuh, iblisnya jadi betah. Jadi Enggak. betah iblisnya. Iblis yang kita kasih itu kan musuh kita sama dengan Kores. Yang kita yang kasar. Oh berarti iblis bukan musuh. Hah? Justru itu bakat dari segala kejahatan, Adinda. Itu akan dari musuh kita. Inilah kenapa gua dibilang menghujat sama Edis gitu kan. Ketika gua counter-counter, guanya ketawa-ketawa, gua dibilang menghujat. Aneh banget. Enggak, karena iblis itu akar dari segala kejahatan, pembunuh sejak semula. Jadi untuk Oke, jadi dikasihi nggak? Iblis yang akar dari segala kejahatan ini dikasihi nggak? loh, musuh iblis itu kan akar pembunuh dari sejak awal, kan sejak semula. Musuhnya iblis itu akar dari kejahatan. Oh, kalau gitu iblis baik. Iblis itu akar dari segala Gimana? kejahatan. Yang tegas ngomongnya oke. Jadi iblis itu akar dari segala kejahatan. Dimusuhi jangan. Dimusuhi lah, karena itu musuh kita. Dimusuhi. Ya udah kalau gitu dikasihi. Tidak, kalau dikasih musuh itu kan Kores. Nah, berarti kalau Adinda Kores mengasihi, Katanya musuh. loh, musuh kita. Katanya musuh. Kok nggak mau dikasihi? Kan musuh. Ya, yang kau kasihkan musuhku seperti Kores kan menganiaya. Itu kan kasih. Iblis musuh bukan? Loh, itu akar dari segala kejahatan, itu musuh kita, orang Kristen. Kalau Ya udah kalau gitu dikasihi, kan diajari kasihilah musuhmu. kasih musuhmu itu kan sesama manusia yang menganiaya kita begitu. Oh iblis gak menganiaya. Nah, justru Kores bersahabat dengan iblis itu silakan, makanya Nah, anggaplah gua bersahabat dengan iblis. Guanya dikasihi, iblisnya enggak gitu. Berarti udah Adinda Kores mengakui bahwa bersahabat dengan iblis, ya udah selamat datang di Maram 71. Lanjut. Oke, kalau gitu di Markus 9:49 iblis ini dikasihi atau enggak? Loh, iblis itu adalah akar dari segala kejahatan, nggak dikasihi. Iblis itu tidak dikasihi. Cepet gua ya. Lu bawa dalil, gua langsung bawa dalil juga. Cepet gua ya. Keren emang Kores itu. Enggak, keren dari mana? Justru gua Cepet gua tek air keren. tidak, gua jabanin gitu. Petir, mau dialog nggak? Kasihan dia, gua bikin layang-layang di permukaan air. Trauma Dia ini kalau si Elfran ini petir, dia mengimani Yesus itu yang lahir ke dunia, gitu dia. Silahkan. Adinda Petir trauma dia sama seperti Juma. Oh, petir trauma sama Elfran? Iya, sama Juma juga trauma sama saya. Iya. Oh gitu. Kenapa lu main bunuh-bunuh sampai bikin trauma orang? Oh terus kenapa kita trauma? Kan lu nggak bunuh-bunuh. Oh enggak, mereka trauma karena nggak bisa berdiskusi dengan saya, udah habis adu argumen. Nggak bisa berdiskusi. Kenapa lu habis kuota sampai nggak bisa berdiskusi kita? Mereka nggak punya ilmu. Mereka nggak Marah itu mah emosi namanya. Silakan petir. belum bicara gitu. Santai. Oke, Adinda Petir. Juma aja ku makan kulap, itu ilmunya itu botol itu. Oke. Apalagi lu. Wah. Iya, tinggal. Terus orang-orang yang udah dimualafin gurunda pada balik Kristen nggak dia? Kan udah dimakan katanya gurundanya. Masa nggak balik Kristen orang-orangnya? Enggak, silakan karena Maram 71 menunggu gitu. Oh gitu. Oh mereka lebih takut Markus 9:49 ya daripada Maryam 71, makanya pindah Islam. Iya, mereka mendatang. Oh gitu. Ya iyalah, serem banget loh, nggak ada apa-apa dibakar pakai api loh. Ya iyalah, mereka lebih suka di Maram 71 kan enak di situ katanya, lebih dibakar. Enak lah gitu kan. Kan kalau Markus 9:49 kan belum apa-apa udah dibakar duluan dia di bumi. Ketahuan Kristen. Parah dia. Markus 9:49 kawan-kawan di save ya, dibikin status. Belum apa-apa udah digarami dengan api. Setiap manusia kata ih serem. Itu kan orang-orang yang menolak kebenaran itu. Wah setiap kok dibilang kok setiap artinya semua manusia mau Kristen mau bukan Kristen digarami dengan api. Oh ketahuan. Mau ditutupin ya. Oh ketahuan. Markus 9:49. Ya petir masuk petir. Trauma dia Adinda Kores, trauma dia. Bukan, kamu bicara terus dari tadi, makanya saya nggak masuk. Enggak, karena aku lawan ini kan gurunda kedua dari Junior Juma. Jadi udah mencari dia, sekarang kamu gitu. Juma Dimakan mencret gua ya? Enggak, kamu yang makan. Oh enggak dimakan. Kenapa minta mencret gua kalau gitu?
Dia nggak mau sama petir, dia maunya sama gua. Atau nggak gua diem aja, Ikhwan ya, gua diem aja biar petir yang ngomong. Gua nggak akan nyautin Elpran ya. Silakan Elpran. Kores, follow Elpran lah, kepingin dimasuk di komalmu. Jarang-jarang kamu buka komal sekarang. Oke. Kores, Tad- jarang kau buka komal sekarang. Aku pingin jebolin komalmu sampai tumbang pingsan 3 tahun. Kores. Sudah kita dua yang basikat ini biar ada ini. Oke, silakan Adinda Petir, Juma aja mencet tadi pagi, apalagi Adinda silakan. Apa yang perlu ditanyakan tentang Alkitab, silakan. Oke, simpel-simpel aja. Kamu kan terlalu pintar kurasa. Jadi aku itu Betul. kalau orang pintar itu aku nggak kasih pertanyaan yang sulit atau yang bikin rumit. Santai-santai aja gitu. Sekarang pertanyaan saya, yang dilahirkan Iya. Bunda Maria itu Tuhan apa manusia gitu? Oke, yang pertama dulu gua tanggapi dari narasi Adinda bahwa aku nggak perlu memberikan pertanyaan berat dan yang ringan-ringan saja. Betul itu Adinda, kenapa? Karena kalau orang Kristen bertanya kepada Islam pasti nggak bakalan bisa jawab, hanya kan begitu. Jadi kalau Kristen kan bisa menjawab. Oke. Pertanyaan Adinda kepada guru pernah tak terkalahkan dari apologet Islam manapun, bahkan Juma pun sudah gelagapan ya bahwa dan gugur kepada saya. Oh, Yesus itu Maria itu kan melahirkan Yesus. Apakah dia Tuhan atau manusia? Jadi guru jawab, Yesus itu dikatakan Tuhan. Kenapa? Karena itu gelarnya, dan dia manusia karena datang sebagai manusia. Firman menjadi manusia dan itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Jawabannya dua-duanya sama dengan Adinda. Adinda laki-laki atau manusia? Jadi jawabannya dua-dua manusia dan laki-laki. Lanjut Adindaku. Oke, berarti kamu percaya yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan Yesus? Ya, jadi Maria melahirkan Yesus ya, dan gelarnya itu Tuhan. Karena Tuhan itu kan gelar penguasaan atau pemimpin. Kan begitu sama dengan Rob. Rob itu kan Tuhan atau Tuhan. Tuhan itu Tuhan itu kan artinya penguasa, pemimpin, pengendali. Jadi kan semua yang kita junjung tinggi, yang kita muliakan itu namanya Tuhan atau Rob. Jadi pertanyaan saya, man Rob buka kepada dia, jawabannya apa? Oke, sabar. Jangan trauma Adinda ya. Aku nggak trauma. Ya mudah-mudahan. Sudah. Terus kalau kamu percaya itu, terus yang Yohanes, sabar ya, aku cari dulu biar paten gitu. Biar. Di Yohanes 5 ayat yang 37 itu, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun gitu. Kok kamu bisa tahu bahwa dia itu yang dilahirkan Bunda Maria itu bahwa Tuhan yang dia lahirkan gitu? Oke. Jadi kan udah guru katakan tadi, Tuhan itu kan bukan sosok, bukan pribadi ya. Karena Tuhan itu kan gelar apa? Kepenguasaan dan pemimpin karena dia memiliki otoritas, kan begitu. Itulah artinya Tuhan, bukan pribadi. Oke, kalau di dalam iman kalian tiada Tuhan selain Allah, artinya Allah itu kan Tuhan, artinya gelar yang disematkan kepada Allah. Jadi ini pembelajaran kepada Adinda Petir biar tidak tersesat, kan begitu. Kemudian dari pertanyaan Adinda tadi mengatakan bahwa Yesus mengatakan suara Bapa itu tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Betul, Bapa itu transenden dan tak terlihat. Dan konteksnya apa? Kepada orang-orang Yahudi pada saat itu yang mereka menolak Yesus, kan begitu. Kalau suara Tuhan, bentar dulu, guru naruh jawab dengan sempurna, namanya gurunda, kan begitu. Jadi konteksnya di mana di situ? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi kan menolak kedatangan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, kan begitu. Makanya Yesus mengatakan, suara Bapa tidak, kamu punya telinga tapi tidak mau mendengar, kamu punya mata tapi tidak mau melihat, sebab Bapa itu tidak bisa terlihat, kan begitu. Ini tuh dalam konteks kepada orang Yahudi, orang Farisi pada saat itu. Kalau bentar dulu, kalau Adinda mengatakan bahwa suara Allah bisa didengar, kenapa? Pada saat Tuhan kita Yesus Kristus dibaptis, ada suara Bapa dari surga, inilah anakku kasih kepadanya aku berkenan. Jadi Adinda Petir harus percaya bahwa Yesus itu sebagai anak Allah, sebagai anak yang Bapa, sebagai firman menjadi manusia, itulah disebut anak, kan begitu. Mungkin dalam iman Adinda Petir juga bahwa di Al-Qur'an 30 itu Musa mendengarkan suara dari balik pohon. Jadi silakan Adinda lanjut. Oke, pertanyaan saya simpel aja. Yesus ini punya Bapa enggak?
Ya, dia memiliki Bapa. Kenapa disebut Bapa? Karena dia sang sumber. Ya, betul. Oke, Bapak ini Tuhan, Gelarnya juga Tuhan. anak ini Tuhan. Gelarnya juga Tuhan. Berarti dua Tuhan kita. Jadi gelar Tuhan itu kan satu. Contoh nih, abang Ustadz, saya Ustadz. Jadi kita dua pribadi tapi satu dalam gelar Ustadz. Kan begitu, karena gelar itu hanya satu. Makanya saya mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Satu dalam apa? Dalam satu keilahian atau satu dalam keberadaan Tuhan atau sesemanya itu Allah. Kenapa? Karena sebelum Yesus ini jadi manusia, sebelum kita mengenal namanya Yesus, sejak kekal dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah di 1 Yohanes 1 ayat 2. Silakan lanjut Adinda. Oke, Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia apa dilahirkan? Yesus itu datang menjadi manusia, berarti artinya menjadi manusia harus dilahirkan dong kepada Bunda Maria. Lanjut. Oke, dia datang dilahirkan Bunda Maria. Bagaimana dia datang sebagai manusia kalau nggak dilahirkan? Karena begitu, nggak ujuk-ujuk dari surga turun pop dengan begitu. Jadi sebagai manusia otomatis manusia harus dilahirkan begitu. Lanjut Adinda. Oke, kau mengatakan dia tadi bahwa Tuhan itu bisa segalanya apa enggak? Tuhan itu kan gelar, jadi gelar kepenguasaan pemimpin. Dia gelar, tapi dia tidak bisa apa-apa gitu. Namanya gelar, sama dengan nabi-nabi juga dikatakan itu Rob. Dalam iman Adinda, Rob itu Tuhan atau Tuhan, karena begitu. Jadi kalau saya tanyakan, apakah nabi itu bisa dikatakan pemimpin, pemilik, penguasa, pengendali, pengatur umat Islam? Apa jawabanmu? Saya bukan Islam. Jadi? Kristen aku. Oh, berarti Kristen. Ya udahlah, aku mau diskusi sama Islam lah. Begitu. No comment aku kalau Kristen. Tidak. Walaupun enggak. Oke. Enggak. Sekarang aku kasih kamu Kores. Oke. Kores apakah orang Islam ada? Kita enggak, apakah Islam? Oh enggak, kalau Kristen enggak bisa. Berarti memang enggak ada lagi Kores, enggak ada lagi Islam yang mampu diskusi dengan Gurunda ya, Pran. Berarti kamu gimana ini? Oh, kamu takut gitu. Kita kan enggak, kamu kan Kristen. Kamu kan Kristen. Jadi kalau kamu Islam baru, karena berarti artinya Kores, berarti nggak ada lagi Islam yang berani berdiskusi dengan orang Kristen. Sama contohnya Elpran, Kores, monitor Kores. Apakah cuma nggak berdaya? Berarti kamu nggak mau Kores saya gitu? Kores, apakah nggak berdaya? Kok Kristen yang berdiskusi dengan Guru Elpran? Apakah nggak ada lagi daya umat Islam gitu, apologet Islam? Kores, monitor Kores, panggilkanlah yang memang Islam, apologet Islam, contohnya Juma gitu. Bahkan Ustadz Hasan aja udah belepotan sama Guru Elpran. Kores, monitor Adinda Kores, panggilkan apologet Islam untuk berdiskusi dengan Guru Elpa. Saya pikir tadi Adinda Petir ini seorang Islam, ternyata dia berdusta, katanya dia Kristen. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Berarti kamu nggak mau berdebat dengan saya gitu? Karena orang Kristen Adinda katakan, jadi saya nggak mau berdiskusi dengan orang Kristen. Saya mau kalau udah habis apologet Islam baru gitu. Kalau udah memahami, saya memahami Yesus itu bukan Tuhan, berarti Adinda harus sadar dulu kan baru diskusi dengan Gurunda kan begitu. Jadi selagi mulut Adinda mengatakan Anda Kristen, jadi mohon maaf lahir dan batin, minyak aidin wal faizin. Gitu Adinda Kores, monitor Adinda Kores, nggak ada lagi apologet Islam yang bisa mampu, tak berdaya. Sekarang udah gak ada, kita bersikat lah kita dua. Adinda Kores, mana Adinda Kores? Apa udah pingsan dia ya? Monitor Adinda Kores, panggilkanlah apologet Islam. Masa Kristen yang diberikan kepada saya untuk berdiskusi? Apa di bawah ini pengen lihat lu sama Petir, Evan. Petir ini nggak percaya Yesus itu Tuhan. Lu lanjut aja sama dia. Oh, enggak masalahnya. Kalau dia selagi dia mengatakan dia Kristen, sebelum dia melakukan asyhadu, jadi belum layak berdiskusi dengan saya. Kristen mana yang nggak percaya Yesus Tuhan? Jadi begini Adinda Kores, apakah nggak ada lagi apologet Islam mampu berdiskusi? Nggak ada buat lu saat ini, cuma Petir. Lu berani atau nggak sama Petir? Aku mau menghadapi Islam, bukan Kristen.
Lu berani nggak sama petir? Nggak takut lu sama petir? Kalau takut turun, biar ganti yang lain. Enggak, aku mau yang mencari Islam. Apa nggak ada lagi Islam memang? Nggak ada Islam, adanya petir. Nggak ada, nggak ada Islam. Adanya memang. petir, Kristen yang anti Tritunggal. Ah itu dia. Berarti nggak ada lagi apologet Islam mampu berdiskusi dengan saya, Guru ndak? Nggak ada, cuma petir adanya. Astagfirullahaladzim. Berarti memang Waduh, lu aja udah ke Islam-Islaman gitu. Lu aja udah ke Islam-Islaman. Semua perkataan tentang Yesus lupa lu. Lu pakai minal aidin wal faizin, pakai astagfirullah. Itu Islam semua. Lu tinggal syahadat aja, Elfran. karena sahabat-sahabat Guruna banyak Islam, jadi kan kita Dia toleransi. nggak berani lawan saya, Mas. Nggak berani petir dia lawan lu. Gua mute lagi ya. Lanjut lagi petir, lanjut. Bagi Nadina Kores, aku mau diskusi dengan apologet Islam. Apa mungkin gak ada lagi apologet Islam untuk berdiskusi dengan Gurunda? Nggak ada, cuma petir. Berarti mereka udah pada trauma, termasuk Adinda Kores. Iya, kita lagi sibuk ini. Kita lagi sibuk bantu-bantuin Kristen yang kena bencana alam soalnya. Lanjut aja, Bre. Panggilkanlah Blender, Juma, siapa lagi itu yang memang sok-sok tahu Alkitab. Contohnya Rifa, Umi Dini, Umi Mechan gitu. Bible berjalan, Ustadz Hasan, Ustadz Dian, mereka memang udah angkat tangan, angkat bendera kepada Gurunda. Ya udah berarti coba kita tanya dulu, nanti lu lanjut sama gua. Petir menang ya, kawan-kawan di bawah, petir menang ya. Kalah ya, ini Tritunggal kalah ya. Selagi dia masih Kristen, orang Kristen pengikut Yesus tetap menang. Amin. Menang ya petir ya. Menang di dalam Yesus Kristus karena dia masih Kristen. Amin. Menang telak. Menang, petir menang. Udah menang. Aduh salah aja, malu Tritunggal, malu ini. Kalah sama petir yang anti Tritunggal. Menang di dalam Malu. menang di dalam Yesus Kristus, bukan kepada Nabi Muhammad. Lanjut. Bubar serius. Yesus yang mana dulu? Yesusnya bukan yang dilahirkan kok si petir. Nah, udah diskusi dengan saya. Oke, lanjut. Ada enggak? Panggilkanlah Juma. Lihat nanti, tontonlah bagaimana dia tumbangnya itu sampai belepotan gitu. Gimana tumbang ya? Muslim makin banyak. Muslim makin banyak itu sudah Guru. Kemarin udah ada syahadat orang Katolik kerjanya Gojek. Syahadat. Puji Tuhan Sama Gurunda. Iya, puji Tuhan karena dia sudah diumatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi selamat datang di malam 71. Mana ada Markus 9:49 itu digarami setiap api semua manusia. Adanya kayak begitu. Dan yang lucu Yohanes 10:28 Yesus berkata begini, tidak akan ada seorang pun yang mampu merebut di mereka dari tanganku. Mu'alaf ribuan. Puji Tuhan. Sudah dibuatkan itu. Sudah dibuat. Edis aja suntangan sama gua loh. Nih, Juma juga sungkem sama saya. Mana ada? Edis itu setiap bulannya dari uang rumahnya dia ngasih ke gue 1-2 juta loh. Edis tuh. Jangan Jadi gimana? Gua ini ditakuti bre gitu. Kalau lu dikasih naik di sini, gua itu kalau ke room 3 itu nggak dinaikin gua. Ya udah, lawanlah Guru. Kenapa gua nggak dinaikin coba? Takut mereka. Ya udah, Gurunda datang. Emosi, mereka semua emosi. Di sini nggak ada Gurunda, di sini kan room gua. Di sini kan gua makan semua tritung yang mau naik, yang mencoba gitu. Ya udah, hadapi saya. Kan Gurunda menghadapi murid-muridku. Ya kalau misalnya lu mau sama Gurunda, jangan di room sini. Ini room tempat gua mencari mangsa. Kalau Gurunda ada di sini, gua nggak makan tritung jadinya. Ya udah, ada Gurunda di sini. Ya udah, lawan Gurunda. Jangan takut. Lu Gurunda lu. Oh kalau gitu gua ini adalah maestro Bible gitu. Coba lu tanya Bible ke gua pakar Bible. Tanyalah. Gua nanya. Oke, Karena gua tanya. kalau saya tanya Al-Quran, begini Adinda Kores. Tadi kan lu bilang kalau ditanya Al-Quran lu takut nanti diteriak-teriakin, nggak kuat Roh Kudusnya, kan gitu. Bentar, Adinda Kores. Kenapa Gurunda tadi mengatakan orang Kristen bertanya kepada apologi Islam itu pasti belepotan? Kenapa nggak bisa? Enggak, tadi lu bilang kalau misalnya bertanya Islam takut kuping kami panas diteriakin, katanya gitu lu bilang. Bukan. Iya, tadi lu bilang gitu. Kuping kami panas diteriakin gitu lu bilang. Kita bilang panas. Tadi lu bilang begitu kok. Loh, saya katakan tadi orang Kristen itu nggak mau mendengar berdiskusi, contohnya menghujat. Kan Adinda tadi mengakui penghujat kan? Kenapa orang? Kata Edis gue penghujat katanya. Iya,
Ya kenapa Edis nggak mau diskusi dengan penghujat? Kenapa? Ya karena takut sama gua lah, apalagi ya aneh banget ya takut. Sayang. Edis itu takut sama gua. Karena kalau gua naik ke room Edis yang asalnya viewer 20.000 jadi 11.000 gitu. Bukan. Iya. Karena bukan salah. Iya, gitu. Coba tanya Edis gitu. Kalau gua naik ke sana viewer berkurang nggak? Berkurang. Parah berkurangnya. Salah. Karena kalau dibalas nanti dihujat balik, terteriak. Jadi itulah yang Edis nggak mau. Nah, takut diteriakin kan? Takut diteriakin kan? Itulah makanya tadi kan lu udah bilang diteriakin. Gua bilang takut diteriakin, Kristen lu bilang enggak. Gimana sih? Berita pelitut aja kerjaannya. Karena Aduh, Evan, tuh depan Kores aja Evan pelitat pelitut, apalagi yang macam Edis, macam Alda Victory gitu loh. Semua orang pelitat pelitut gua bikin yang teritung-teritung. tidak. Karena Jadi makanya jangan adu framing, bre. Gua nih ahli dalam makanin framing, gua muntahin lagi ke muka mereka. gue lebih ahli lagi, apalagi Juma. Mana ada, lu nggak ahli nih lihat, lu aja ke gua kegap au. Karena songkar aja kau, suaraku kecil. Mana ada soundcard, ini gua dengar suara lu kok. Kalau gua pakai soundcard kenceng, lu ngomong nggak kedengeran. Ini gua dengar kalau lu ngomong apa. Kenapa Edis nggak mau diskusi dengan penghujat? Karena Ya karena viewernya nanti berkurang dari 20 jadi 11.000, dari 11.000 jadi 3.000, dari 3.000 jadi 500, dari 500 nol. Karena kalau dihujat balik terteriak, kalau debat kan begitu. Itu kan karakter Kores. Viewernya kan habis kalau misalnya gua naik. Karena terteriakmu Kores, kalau dihujat balik kan marah. Kenapa coba viewernya bisa habis? Karena dirasa ketika Kores mengcounter, Edis nggak bisa kasih anti counternya. Salah. Iya, serius banget, serius. Salah. Ketika si Edis misalnya begini, ketika si Edis bilang kayak gini, waktu itu si Edis bahas gini, ini gua bahas satu. Jadi Edis bilang Nabi kami itu kamu ngefans sama suka perang katanya. Terus gua bawain KPR 323. Di sana kan dikatakan begini KPR 323. Kamu ngefans sama Edis. Akan dibasmi dari setiap umat kita yang tidak mendengarkan Nabi itu. Gua bilang hadis ini Edis itu menggenapi KPR 323. Terdiam, bre. Edis terdiam. Langsung gue dibilang turunkan Kores gitu. Kenapa? Karena Edis putih mukanya, gak bisa jawab. Video kamu Itu yang terjadi. Video Gara-gara itu mukamu pucat. Edis yang pucat karena ketika gue bawa KPR 323 nggak bisa jawab. Siapa nama Nabi di situ kalau bukan Nabi kami? Terdiam dia. Sampai Juma mengatakan. Ini juga coba Elplan ya, gue tanya ya. KPR 323 di sana kan dikatakan akan dibasmi dari setiap umat kita yang tidak mendengarkan Nabi itu. Nabi siapa yang bantai Kristen? Jangan modal suara. Dijawab dulu dong. Jangan malu-malu. Ayo dijawab dulu dong. KPR 323. Gak bisa jawab? Iya, gak bisa jawab. Sama kayak Edis bikin grup sana. Grup takut Kores GTK. Cuma aja Katanya disuruh nanya, ini gua nanya nggak bisa jawab. Bentar dulu. Kenapa? Mau ngambil napas ya? Ini gue sampaikan dulu. Juma aja mengakui waktu dia mengadili Al-Wasid ya, dia mengatakan seorang pintar pun tidak akan pernah bisa melawan Edis. Terus kenapa gua ditakutin sama Edis? Bentar dulu. Lo kok bentar dulu. Ini Kristen kalau dialog minta bentar dulu. Minta perpanjangan waktu ini Kristen ini kalau dialog. Dijawab aja. Gurunda belum selesai, Adinda. Gini. Apa lu gurunda dari mana KPR 323 nggak bisa jawab? Gurunda. Gimana mau jadi gurunda? Bentar. Gurunda. Oh, untuk minta bentar. Namanya gurunda itu nggak pernah minta injury time, bre. Nggak pernah. Serah lo, gini masih apa gue bully di sini, kasihan dia. Aduh. Makanya ini yang dirasakan Edis kalau ketemu gua gitu loh. Kena skak terus argumennya. Justru aku suka sama aku, apalagi Edis kan. Edis di bawah lu. Ya gua sih nggak setuju ya karena viewernya lebih gede dari lu. Nggak setuju gua. Edis di atas lu. Karena Jumat tingginya kan 170 km. Jadi loh, begini Adinda. Lebih menang dari Yesus dong. Yesus 145 dia. Gua ada datanya. Sorry 135. Kalau Gurunda lu bilang 175, Yesus 135. Berarti Gurunda menang 40 cm.
170 kilometer, bukan sih. Aduh, itu data yang bikin Syair Bedara ngamuk-ngamuk sama gua karena gua bawain data Yesus tingginya di bawah rata-rata, ngamuk dia. Salah, bukan sentimeter, 170 kilometer. Makin tenggelam dong Yesus lo. Gue cepet banget kebalikin ya. Itulah gurunda kalian itu hebat kalian sanjung-sanjung tingginya belepot. Iya, tapi kan lebih menang daripada Tuhannya Kristen yang 135. 135 kok jadi Tuhan. Gue bakal dapat kemenangan dulu deh. Anak TK saja. Kalau ditanya berapa tinggimu 100 cm, ini 170 km kan begitu. Begini Adinda Kores. Iya, makanya kenapa Tuhan kok 135 cm? Pantas nggak Tuhan 135 cm? Masalahnya Tuhan kok 135 cm. Tunggu. Gue mau batu kemenangan dulu. Aduh, batu kemenangan dulu gue. udah trauma itu, bersin trauma itu. Tuhan 135 trauma gue. Makanya kalau misalnya kita bahas tinggi badan, bahas punya rumah atau enggak gitu, pasti kena Tuhan lo Efran. Gue punya datanya semua. Masalahnya bayangin ya, semua apologet Kristen yang bahas-bahas Islam, mereka ekonominya menengah ke bawah. Semua. Si Robert Lele aja katanya gitu dibilang. Kasihan. Kores. Apa? Juma sudah mengakui gurunda kalian lo yang paling paten, kalian sanjung. Lah, Syair Bedara mengakui Tuhannya 135 cm. Syair Bedara. Tidak ada yang bisa melawan itu. Syair Bedara mengakui Tuhannya kalian itu 135 cm. 40 cm lebih pendek dari gurunda. Eltran mengakui nggak? Eltran mengakui nggak? Juma mengakui bahwa nggak mau jawab, malu ya, nggak mau jawab karena malu. Juma sudah mengakui. Lu ngomong apa aja gua iyain. Tapi ketika gua ngomong kenapa nggak diiyain? Nggak mau standar, nggak mau sama standarnya. Kenapa Juma mengakui bahwa gua bongkar aibnya kawan-kawan gitu. Kenapa Juma mengakui Edis tak terkalahkan Adinda? Loh, ini tadi kan kita bahas tinggi, udahan soal tinggi, udahan soal tinggi. Sekarang soal tak terkalahkan ya. Iya. Karena gini, kalau gurunda santun. Kalau misalnya kalau gua kan orangnya nggak ngehargain Tuhannya para penghujat. Gitu. Kalau gurunda santun dia, gurunda itu muslim yang santun, yang akhlakul karimah. Kalau misalnya mau lawan yang hajar-hajaran, gua itu orangnya, gitu. Makanya kenapa Edis bilang gua penghujat? Kenapa Edis bilang gua penghujat? Kenapa Juma mengakui? Karena dia nggak punya ilmu si Juma. Bukan, karena gurunda santun. Sekarang jawab, kenapa gua dibilang Edis penghujat? Kenapa? Pengakuan itu. Gak dijawab lagi, malu Seofran malu dia. Edis takut naikin Kores. Juma mengakui kalau Edis itu tak terkalahkan. Makanya Kores itu ya, Ikhwan ya, itu tuh ditakuti oleh seluruh penghujat Tritung laknatullah alaihim. Tak ditakuti Kores itu. Ini sini Efran. Ini gua lu lihat di bawah ya. Lu lihat di bawah, perhatikan. Kawan-kawan yang di bawah yang menciptakan argumen Tuhan kawin siapa? Jawab di bawah. Seorang hebat pun ya. Tunggu di bawah, lihat nih. Lihat yang bisa melawan Edis, kata Juma. Siapa yang menciptakan argumen Tuhan kawin? Seorang hebat pun. Kores. Yang menciptakan argumen Tuhan kawin itu gua. Gitu. Lagi ya. Yang bongkar data penyaliban itu korbannya bugil, kelihatan penisnya siapa? Kores. Itulah kenapa gua ditakutin, Elfran. Semua data-data yang brutal datangnya dari gua. Tapi masalahnya data gua dibilang ngehujat. Itu kan data akademis. Data akademis itu loh, Bre. Penghujat itu bukan akademis. Kalau Kanda Yonat itu argumen soal Tuhan poligami. Penghujat itu. Kalau gua Tuhannya kawin gitu.
Penghujat itu bukan akademis itu tidak Akademis itu bre, coba penyaliban ternyata bugi loh orangnya. Itu kan dari gua itu, zaman Zoom. terkalahkan. Kemudian Tuhannya nanti dikawinin di sorga, itu kan dari gua juga itu. Yang tak terkalahkan. Tapi gua dibilang ngehujat, aneh banget kan gua pakai data. Maksudnya gini loh, kalau misalnya kalian ya Elpran, Edis dan kawan-kawan, kalau hatinya itu tipis gitu loh, ya jangan dialog lintas iman. Hadapin gua. Nanti gua kasih data di mana Tuhannya buat makan minta-minta, ketika di bumi marah. Apalah ini Elpran? Yang akademis. Kita kan pakai data kalau dialog gitu. Nanti gua bongkar datanya kalau misalnya Tuhannya ini kesempatan. hanya satu-satunya Tuhan yang melakukan pelecehan seksual, marah nanti. Yang akademis itu Gimana sih Elpran? Oh kan mulai tinggi nadanya, emosi, mulai emosi itu. Sabar. Ini kan kita lagi jago-jagoan. Gue pakai data. Di bawah itu pada ngakuin kalau gue yang menciptakan argumen-argumen. modal suara. Gitu loh. Ini cuma perkara rob 2. Gua udah Tuhan lu dikawini di sorga. Udah sampai sana gua. Udah sampai sana gua loh. Tapi gua dibilang menghujat. Harusnya kan kalian itu kasihilah musuhmu. Kasihilah gua gitu loh. Maksudnya kasihilah gua itu kasih waktu buat ngomong gitu. Elpran udah mulai serius ya, udah mulai tahu ya bagaimana berbahayanya Kores kalau sampai viral argumen-argumennya ya. Udah mulai tahu ya. Bahaya gua ya. Kamu nggak ada bahaya. Gua bahaya nggak Elpran? Bahaya nggak gua? Kamu nggak ada bahayanya sama sekali. Masa nggak ada bahayanya gua? Wow, berarti lu nggak takut kalau gua keluarin argumen Tuhan dikawini di sorga? Nggak takut lu? Karena Juma aja nggak takut ya? sama saya. Juma aja mencari sama saya, apalagi lu. Iya, tapi kan kalau argumen Tuhan dikawini di sorga dari gua, bukan dari Gurunda. Iya nggak? Iya nggak? Gitu loh. Jadi jangan ke Gurunda. Kalau Gurunda masih baik sama ini Tritung gitu. Kalau gua udah jahat banget gua, tapi pakai data. Takut nggak lu kalau gua ngeluarin data Tuhan dikawini di sorga? Takut nggak? Karena Edis itu tak terkalahkan. Itu kata tak terkalahkan. Kenapa nggak bisa jawab ketika Tuhan dikawini di sorga? Kenapa nggak bisa jawab? Juma sudah mengakui bahwa Edis juga mengakui gua penghujat. Kenapa lu nggak mau mengakui gua penghujat? Penghujat itu hebat. Penghujat tidak, itu botol. Enggak, gua. Wah, ini udah mulai nggak nyambung ngomongnya, udah mulai emosi, Elpran. Elpran udah mulai emosi. Edis takut sama Kores. Tidak, justru kamu. Jangan emosi, ini kenyataan loh. Kenyataan loh. Edis itu bisa berkembang karena dia menghindari Kores. Semua orang yang pernah dialog sama Kores langsung dicap gagal sama Tritung. Contoh Alda Victory, berkembang gak dia? Enggak. Kenapa? Udah dialog sama gua, hancur. Contoh Christian Prince, mana dia sekarang? Hilang. Kenapa? Dialog sama gua, hancur. Justru siapa lagi? Warung Kitab kemarin dialog open camp, jadi Kemayu, Gondrong, anak metal. Berkembang nggak? Enggak. Karena dialog sama gua, hancur. Edis berhasil karena nggak dialog sama gua, makanya dia viewernya gede. Coba dialog sama gua. Berapa kali? Coba dialog sama gua. Berani nggak? Gitu. Mukamu pucat kok diskusi sama Edis video-video di YouTube dari dulu kok sampai sekarang. Iya, lihat dia ketika nggak dialog sama gua kan nggak ada viewernya sama sekali. Zaman Zoom itu, sekarang zaman TikTok ada mau dia dialog sama gua? Ada nggak? Nggak berani mentok sama Ustadz Yusuf VI, sama siapa lagi muslim-muslim yang awam, yang kalau dikatain nggak bisa ngatain balik. Kalau gua kan jagoan gua. Misalnya dibilang apa gitu, nyembah batu, ya si Edis gua bilang nyembah penis gitu. Juma sudah melarang kalian. Kalau misalnya dia bilang Nabi kami raja seks, gua bilang Tuhannya itu korban pelecehan seksual. Karena Juma sudah melarang kalian. Maksudnya kayak gitu-gitu ya, Fran. Aduh, batu kemenangan lagi gua. Batu kekalahan itu. Jadi gimana ya? Gua ini terlalu overpower gitu loh. No counter gua ini kalau misalnya dialog gitu ya, Fran. Coba lu lihat sekarang. Lihat sekarang. Apakah ada perlawanan sama gua? Nggak ada, bre. Nggak bisa lu melawan. Apa track record lu dalam dialog? Kalau gua di viti-viti orang-orang Tritung ada gua. Ini Kores lawan Robert Lele, ini Kores lawan Alda Victory. Ada gua. Gitu. Terus lu lihat komen-komennya pasti jangan lagi dialog sama Kores. Jangan dialog lagi sama Kores gitu. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena gua jahat argumennya.
Ya, Gua Bapak jahat. iblis. Kalian pengennya nyari yang baik-baik, yang kalau ngejawab itu santun gitu kan. Bapak Kalau mulai ketemu gua iblis. nggak mau kalian. Gitu. Bapak mulai Itulah kenapa gua iblis. bilang Tritung itu pengecut. Jagonya Justru kalian yang monolog aja. pengecut. Juma Ketemu Kores mengakui. mereka sun Sampai kaki Juma mereka. melarang. Juma melarang untuk Islam untuk diskusi dengan Edi. Ini gue di sini cerita karena lu naik di sini, jadi gue anggap Iya. lu sebagai samsak yang mau ngedengerin Iya, gua karena gitu. Juma. Keluh karena kesah Juma gua sudah melarang terhadap kalian. kawan-kawan Tritung yang maksudnya ayolah bre, ayolah gitu. Kalau dialog itu harus berani. Jangan apa ya, jangan mental tempe gitu. Toh gue nggak bisa mukul kan gue jauh gitu sama kalian. Kenapa gue harus ditakuti gitu loh. Lihat Epran ya kawan-kawan. Epran ini naik ini Epran naik. Apa bisa gue tonjok? Gitu. Kan nggak bisa gue tonjok gitu. Juma kan Tapi sudah Epran melarang kalian kena diskusi. mentalnya sekarang, nggak tahu kenapa. Tidak, karena kamu songkar. Juma sudah melarang Epran kalian diskusi. kena mentalnya dia. Gue nggak tahu kenapa. Padahal nonjok enggak, gue ngancem-ngancem juga enggak. Tapi dia kena mental, emosi. Juma sudah melarang kalian diskusi dengan Kenapa Edis ya? karena tak terkalahkan. Apa karena track record Karena gue Juma- sangat Nah, mengintimidasi, Juma sudah iya. mengakui, orang sehebat pun tidak bisa mengalahkan Edis, kata Juma. Lah Edis kalah kok, buktinya dia nggak mau dialog sama gua. Juma, Ya Bunda kamu yang mengakui kok. Dan Ya nggak? melarang apologi Islam, diskusi dengan Edis sama Rasid. Jangan diskusi. Iya, tapi kalau Gurunda ke gua apa maju deh, gitu dia. Kenapa? Karena Gurunda puas. Ini gua ada chat-chat Gurunda ketika gua bubukin penghujat, mantap gitu. Bentar Terus Gurunda dulu. kaget ketika gua ngeluarin data ya. Ya, namanya Gua ngeluarin sama-sama data, nggak punya ilmu. ada Tuhan di Sodomi. Sama-sama nggak punya ilmu. Bayangin itu Namanya datanya. sama-sama nggak punya Langsung ilmu. Gurunda, "Woi, mantap adekku." Gitu dia. Gurunda Ya. bilang gitu ke gua loh. Sama-sama bohong. Jadi gue itu Sama-sama spesial bre di mata Gurunda. Yang lain nggak boleh dialog sama penghujat. Tapi kalau Kores boleh banget. Lampu hijau gue dikasih. Iya, spesial karena Makanya kalau misalnya apa lu bilang Ibes ketika dialog dimarahin. Siapa lagi yang dialog sama penghujat dimarahin? Banyak ya. Tapi kalau gue tuh enggak. Gue itu dikasih lampu hijau. Kenapa? Karena sama-sama Gurunda botol. puas Sama-sama ngelihat Edis botol. hancur di tangan gue. sama-sama Gitu botol, bre. sama ilmu sama Lu lupa, maksudnya gini, Epran, lu tuh lupa gitu. Ini Kores bre, gue tuh apa ya? kamu ada pucet sih diskusi sama Lebih gue itu, gue tuh spesial, gitu loh. spesial karena botol. Gue tuh spesial gitu. Spesial. Makanya kalau yang lain dilarang sama Gurunda iya, tapi gue itu lampu hijau. Gue boleh gas siapa aja kalau gue. Iya, karena sama-sama nggak punya ilmu. Masalahnya, waduh sampai batuk dia kasihan. Masalahnya Efran, gua Sama-sama punya ilmu. kalau sama Tritung nggak dikasih naik kalau Sama-sama dialog nggak punya gitu. ilmu. Sama-sama nggak punya ilmu gitu sama dengan Juma. Loh tapi gue boleh naik loh. Kalau misalnya nggak punya ilmu, kenapa orang-orang bilang gue penghujat? Kan nggak punya ilmu katanya. Kok penghujat gue dibilang? Gimana sih konsepnya? Seorang hebat Islam pun nggak ada bisa melawan Edis, itu kepengakuan Juma. Loh kalau misalnya gue dibilang nggak bisa melawan Edis, kenapa Gurunda puas ngechat gue ketika gue bubukin Edis? Kenapa? Karena kalian sama. Kok bisa begitu ya? Gurunda loh, kita pakai sama Gurunda ya, statement Gurunda ya. Coba, ada nggak Ikhwan Gurunda ngelarang gua dialog PKPK sama yang lain? Udah jalan berapa banyak diteritung bonyok sama gua. Dari si Enggak, Yosef, kamu si bonyok. RK gitu kan, sampai sama si Yusuf. Bevan, Said Berdarah berapa kali bonyok sama gua. Ada nggak Gurunda larang? Nggak. Sama Yusuf aja kamu bonyol. Alhamdulillah nggak ada ya. Itulah, bre. Ini Kores, bre. Ini Kores gitu loh. Rifa, Ingat-ingat kapan? Kores, Tuhan disodomi, Tuhan pelecehan seksual, Tuhan dikawini di sorga, itu semua datangnya dari gua. Dari gua itu datangnya, bukan dari yang lain. Itulah kenapa gua spesial. Karena gua gak mandang ada harga dirinya Tuhan-Tuhannya para penghujat Elfran. Gitu. Lu inget-inget itu. Ini Kores. Sama-sama nggak punya ilmu Bukan dengan apologet Juma. yang lain. Ya, Sama-sama nggak punya ilmu dengan itu bre. Juma. Ingat-ingat Elfran itu. Sama-sama nggak punya Dari ilmu gua dengan itu Juma. data-datanya. Tuhan minta-minta, minta-minta. Sama-sama. Itu dari gua itu. Sama-sama nggak punya ilmu dengan Juma. Makanya Lo enggak kalau Gurunda mana ada bawa data kayak gini? Cuma gua yang bawa data kayak gini, Elfran. ya karena sama-sama nggak Cuma punya gua ilmu. yang bawa data kayak gitu tuh gua itu. Karena sama-sama nggak punya ilmu. Aneh banget lu. Sama-sama nggak punya ilmu. Emang jahat gue ya? Iyalah, cuma gue nggak bisa disentuh itu masalahnya. Ya, Gue nggak bisa iblis lah, disentuh, tidak. bre. Ya, iblis Jadi lah kawanmu. se-emosi apapun, sesakit hati apapun para penghujat Islam, mereka nggak bisa nyentuh gue. Nggak tahu kenapa. Ya, Makanya karena gue kamu keren-keren nggak punya aja, ilmu. topi gue New Era, kacamata gue Iya. Ray-Ban gitu kan, headset Nggak gue punya Gamen, ilmu. nggak bisa disentuh gue.
nggak punya ilmu. Ya itulah bre Islam. Cuma Keren. nggak punya ilmu, sebenarnya cuma. Keren Islam itu. Kita seakan-akan jahat gitu, padahal mereka yang mulai. Tapi ketika kita balas kita yang jahat gitu, aneh banget. Nggak Tapi punya ya ilmu, gimana lah, sama. memang gitu kenyataannya kok. Ini nikmati aja. Iya, kenyataannya memang Gitu ya, Fran. kamu Emang jahat gue, Fran, emang jahat. Tapi ya lu nikmati lah. Karena gini bre, gue kasih tahu juga ya. Ini gue sambil cerita yang di bawah. 2025 Elpran dan kawan-kawan kita Muslim yang di bawah, ini gue udah sempat ngomong, gue omongin lagi. Ini adalah masa kejayaan Islam gitu, dimana Islam mulai memberikan balasan yang setimpal kepada para penghujat Islam, kan gitu ya. Dan gue bersyukur sekali, udah gue sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Argumen gue viral, walaupun masih di dunia TikTok. Jadi Elpran ingat-ingat kalau misalnya di bawah ada yang ngetik gitu kan, ketika di room-room Tritung penghujat ada yang ngetik di bawah, Tuhan lu dikawinin, Tuhan lu dikawinin, atau kalian Tritung nyembah kelamin, itu semua dari gua. Dari gue itu semua gitu loh. Nah itulah kenapa makin gemerlap dan cemerlang gitu. Dan update terakhir kemarin untuk tahun 2004-2025 di Apologet Islam Indonesia sendiri yang bersyahadat itu udah 118 orang. Karena apa itu? Ya karena kita bikin argumen yang membuat mereka terbuka otaknya. Karena kita Muslim bikin konteran-konteran yang membuat para penghujat akhirnya tobat. Gitu. Sampai keluar slogan. Apa slogannya Elpran? Kalian menghujat, keluarga kalian syahadat. Ini gue kasih tahu aja buat lu, siapa tahu lu nanti dapat hidayah gitu. Memang ini kenyataan yang terjadi. Kami terlalu mendominasi dalam dunia lintas iman ini. Kami terlalu mendominasi gitu loh. Semua Muslim ya, yang asalnya nggak tahu ada penghujat Islam, kami kasih tahu. Kita kasih tahu. Jadi Muslim itu sadar. Muslim makin banyak yang sadar ada penghujat Islam, makin bersatu. Karena musuhnya nyata. Satu, penghujat. salah. Sehingga kami makin kuat, dakwah makin kenceng Elpran. Kamu salah kok. Nggak seperti lu, terdiam. Karena di Indonesia. Ini kenyataannya gitu. Karena Sekarang kita bandingkan ya. Kita bandingkan misalnya Edis gitu kan. Debat marah. Kita Islam yang terkumpul uang kepada kita jadi infrastruktur, bre. Jadi sekolah, menyantuni mu'alaf. Karena kita tahu mu'alaf kalau masuk ke Islam jadi miskin mereka, dibikin miskin sama keluarganya, sehingga kita menyantuni mereka ya Pran. Lu terdiam ya, aduh kasihan. Nah, tapi kalau kita balik sekarang ke Edis ya, 8M, bikin rumah katanya. Mana rumahnya? Hah? Gimana? Nggak dengar gua. Apa? Kosong. Ah, mantap. Selamat menikmati dikeruknya duit kalian kepada satu orang yang nggak tahu kemana uangnya gitu. Kalau kita duit kumpul ada, bukti barangnya ada, jadi sekolah, jadi masjid gitu. Kalau lu kemana coba? Dikasih foto anjing, foto apa, tangan sama tangan ketemu duit. Lu kalau misalnya ini ya, kalau misalnya beli rumah ya bre, dimanapun negara apapun pasti ada dokumennya, ada paper gitu, dikasih lihat. Bukan tangan ketemu tangan kayak gini. Lu apa, beli narkoba lu di sana? Hah? Beli narkoba lu di sana? Tiba-tiba terdiam dia. Selamat datang di kebenaran bre. Ini mau menyakitkan kenyataannya gitu. 2025 itu Kamu tahun yang apa ya, paling cerah untuk ngomong sendiri. debater Islam. Enggak. Karena kita menang. Enggak, kalian kalah. Dan apa di sini ya? Kalau debat Udah ngambil 8M anjir dari Tritung. Kalau debat lapor. Terus Itulah bikin kalian. berantem sesama. Bayangin. Lu bayangin Elpran. Kalau debat lapor. Gara-gara Edis bilang penyaliban rencana iblis, hancur itu. Tritung ribut. MYM sampai turun. Verbum Veritatis sampai turun. Verbum Veritatis itu terakhir gue lihat zaman StreamYard anjir. Tiba-tiba nongol sekarang cuma buat ngomenin Edis. MYM yang dia udah kena jantung ya. Dia udah pasang ring si MYM ini, Pendeta Mulia Wali. Turun juga ngomenin Edis. Baru satu itu.
Nongol lagi yang kedua. Bapa dan putra tidak setara. Yesus di sorga masih tetap hamba Allah. Berantem lagi. Si Alda yang asalnya pro Edis soal rencana penyaliban itu dari iblis, sekarang belok kontra Edis. Karena Yesus itu bukan hamba. Robert Lele turun juga, berantem juga. Edis bre, mantap. Keren. Terus lanjut lagi apa? Terakhir nih, akan viral. Poligami. Dalam Bible diperbolehkan poligami, kata Edis. Pedas. Si Edwin kenal enggak sama Edis, dia jadi jubir, jadi juru bicara. Enggak, Edis itu maksudnya bukan gitu. Dia pasti sudah berubah sekarang. Dia pasti tidak berkata seperti itu. Saya sudah telepon katanya. Buset, gue bilang. Ini Edis viewer paling gede kok jadi kanker gitu kan di dalam terhitung itu sendiri. Buset. Oke, thank you Akhi Aris. Mantap. Selamat datang di kebenaran, Elfran. Ini yang terjadi ketika kalian mencoba ngorek-ngorek, usil-usil kepada kebenaran Islam. Allah sudah kasih tahu gitu. Sesungguhnya mereka tidak akan pernah bersatu. Makanya hancur-hancuran. Dan gue udah bilang kepada muslim ketika gue dialog, gue bilang gini, insya Allah ikhwan, mereka yang sedang bertempur ini, para penghujat-penghujat Islam ini, tidak akan sembuh dengan cepat. Tahun depan masih berantem mereka. Gua janjikan itu, ketika Allah menghendaki, Masya Allah, sampai terdiam Evan gua dongengin ya. Terdiam lo ya. Iyalah bre, gua itu jago flexing. Gua jago flexing, tapi gua flexingnya gua arahkan ke yang halal-halal gitu. Dan gua flexing hanya kepada tritung-tritung penghujat. Nggak ada gua ngomong kayak gini ke sesama muslim. Gua cuma ngomong sama lu gitu. Ngomong terus kan. Gue ngomong soal flexingnya gue ini sama lu. Kalau gue ini spesial, banyak argumentasi mematikan datang dari gue gitu kan. Dan gue ini satu-satunya muslim yang diperbolehkan gurunda bubukin tritung penghujat. Itu gue itu gitu. Gue kasih tahu lu ini. Jangan sakit hati. Gue Ya. salah satu bikin ceramah apologet Islam. Iya, gue satu-satunya dikasih bre. Makanya kalau lu lihat gue dialog sama penghujat-penghujat, gurunda nggak ada larang, nggak ada komen. Karena Tapi sama-sama pro nggak punya ilmu. dan support. Sama-sama nggak punya ilmu, sama-sama punya ilmu. Kan emang gue jahat mulutnya sama penghujat. Sama-sama Ini gue kasih tahu slogan gue satu lagi, Evan. sama-sama nggak punya Slogan ilmu. gue gini. Kalau Elfran tak terkalahkan. Tunggu ya, gue dalam bakar dulu Islam. sebatang rokok kemenangan ya. Karena lu terdiam dari tadi dengerin gue. Gue bakar dulu. Karena Elfran itu tak terkalahkan dalam apologet Islam, termasuk guru kena Juma mencet sampai gelabakan gitu loh. Sampai nggak bisa lagi adu argumen dengan Elfran. Itu buktinya. Kopi bre, Guru ada uang? tumbang. Nggak punya? Aduh, kasihan. Juma sudah tumbang sama saya Kores. Slogan gue gini. Tunggu, kok jadi lupa ya? Terlalu Juma. enak ini kemenangan. Juma udah kalah, udah keo sama saya. Slogan gue gini ya, Pran. Sudah terlalu lama Tritung Penghujat diberi jalan dan sudah terlalu lama Tritung Penghujat disuguhi dengan muslim-muslim yang akhlakul karimah. Sudah waktunya muslim-muslim yang milenial menghajar mereka di depan mata. Dengar nggak pantun Gurunda Elfran? Begini pantun Gurunda Elfran. Gitu bre. Lu kalau muslim ketemu kalau misalnya lu ketemu gurunda bre, gua bilang lu hoki bre. Karena kalau gurunda itu masih menghargai dialog sama lu. Gurunda masih menghargai. Misalnya gurunda dialog sama penghujat ya. Gurunda tuh masih menghargai keimanan mereka, Tuhan mereka. Gurunda masih menghargai. Tapi lu kalau ketemu Kores ya penghujat ya, Elplan, kalau penghujat ketemu Kores anjing, habis itu bre Tuhannya. Tuhannya penghujat ini habis, nggak ada harga dirinya bre. Gua bikin seperti itu. Juma takut sama saya. Itu yang terjadi anjir. Makanya gue ditakuti. Juma takut. Agak lihat lu air berdarah kayak mana lemesnya kemarin dialog sama gue. Juma takut sama saya. Juma takut. Itu yang terjadi bre. Itu yang terjadi. Juma takut sama saya. Dan gue nggak lupa nih perkataan Edis. Wah ini Kores ini Kores ini Calvin ini gitu dia bilang. Karena ini penghujat ini mukanya udah gini aja. Iya karena Juma takut sama saya. Biasanya kan dia kalau lawan muslim ngomong kan kayak gini si Edis.
Gitu 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 kan. Gitu, gitu. Apa giginya kelihatan biasanya kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau ketemu sama gua si Edis gini dia. Ini penghujat ini. Nunduk, bre. Nunduk Edis di mata gua itu. Jumat takut sama Terdiam saya. dia. Belum dialog udah nunduk-nunduk apa nih lu kira gua guru lu? Gua datang kok nunduk-nunduk. Karena Jumat sudah mengakui dia. Itu yang terjadi, bre. Karena Jumat mengakui itu. Makanya Edis aja udah ngomong gua penghujat. Gimana nggak bawah-bawahnya Edis itu akan takut sama gua? Pasti takut jadinya gitu. Nggak ada yang takut. Orang junjungannya aja udah gua bilang gua penghujat. Kan gitu, bre. Nggak ada yang takut. Nggak ada yang takut sama kamu. Cuma aja mau itu kok sama Pedih memang, bre. Pedih memang gitu. Jumat sudah Dan kalau mengakui. misalnya kita bandingin Gurunda sama Edis, aduh, anjing jauh banget. Edis dulunya dia hidup di kontrakan satu petak sama keluarganya, kerja tambal ban. Kalau makan ke masjid coba. Lah Gurunda kami, Zulkifli M Abazuma. Bayangin, orang kafir yang jadi tetangganya dikasih makan, dia santuni orang kafir. Rumahnya ada kolam renang. Edis motor aja jual beli coba. Bayangin itu. Katanya Islam terbelakang. Kenapa Edis kok miskin begitu? Kan Islam yang terbelakang katanya. Kok Edis yang miskin? Karena Jumat jual agama Kristen. Udah gitu anjing Edis sekarang. Sebelum Edis di Amerika, dia luntang-lantung di Singapura. Siapa yang ngelapetin dia? Siapa yang ngasih dia duit supaya dia bisa selamat? Julius Mu'alaf. Julius AMC kalau lu tahu, dia itu yang ngasih duit si Edis supaya dia bisa hidup di Singapura ketika dia diterlantarkan oleh Leni Ekowati. Jadi ketika lu mengagung-agungkan Edis sekarang gitu kan, kami yang muslim yang udah bubukin dia dari zaman dulu, tahu dia kayak gimana dulunya. Dan tunjukin satu penghujat Islam yang memang kaya datang. Enggak. Miskin-miskin menengah ke bawah semua. Edis itu salah satunya. Dibanggain sekarang. Dibanggain aja. Dibanggain. Dia nggak pernah menghujat. Dia kalau dia dulu dialog open cam, bre, itu baju, bre, di sini kerahnya, lu bayangin. Kerahnya di sini. Gua sampai bingung anjing, ini jubahnya Attack on Titans atau baju belel ini sebenarnya. Sama kayak Erben anjing, baru inget gua. Si Erben juga kalau dialog tuh. Tiap open cam bajunya belel semua, gua bilang. Masalah apa ini orang-orang ini yang benci Islam ini kok? Ekonominya menengah ke bawah semua. Makanya kalau bandingin Gurunda Edis ya lu lihat aja lah anjing backgroundnya kayak gimana nih dua orang ini. Kayak gitu. Udah gitu, apa lagi ya? Ya kan kalau Attack on Titan kan ya, tau nggak lu jubahnya Attack on Titan? Kan segini dia. Kalau nggak jubahnya ini yang apa yang di Naruto itu yang kekuatannya serangga. Kan segini dia. Atau enggak si ini Naruto yang masih kecil yang oranye. Kerahnya kan segini. Lalu bayangin sekarang Erben sama Edis ketika open kan zaman dulu. Segini kerahnya. Sekarang Edis pakai jaket mulu dia. Pakai jaket mulu dia sekarang. Sama kacamata KW beli di Walmart. Nggak apa-apa lah. Yang penting ada perubahan kan gitu. Ya tapi ini kenyataan, bre. Semua penghujat Islam, semua yang sering-sering bahas Islam dari kafir, kebanyakan 99,8% mereka dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Miskin-miskin mereka, nggak paham gua. Gurunda datang dialog, nggak dari orang miskin Gurunda. Rumahnya udah tingkat 3, ada kolam renangnya gitu kan. Mengepalai puluhan karyawan Gurunda itu. Udah keren dari sananya Gurunda. Masuk ke sini makin keren lagi gitu kan. Diajakin main film gitu kan. Terus banyak ya gak bisa gue sebut lah link-link di belakangnya. Itulah panglima kami. Edis lu apa? Mengeruk 8M yang gak jadi apa-apa. Si Bom aja udah ngaku gitu. Donasi semua yang dikasih kepada Bom jadi beras gitu. Nggak kembali untuk umat gitu loh. Di sini gue kasih lu kabar baik, Alfred. Jadi selamat datang di kebenaran, nikmati kenyataan yang ada gitu. Yang lu jago-jagokan, kami udah tahu masa lalunya dan masa lalu itu nggak bisa dilupakan. Sejarahnya memang begitu. Ini gue kasih tahu lagi Edis ya, jagoan lu ini si Edis ini. Gitu. Udah mah dia bikin perpecahan di dalam Tritung dari statement-statementnya. Perhatikan. Ada panti asuhan, ini yang muslim pasti tahu ini. Ada panti asuhan ya, panti asuhan. Naik ke roomnya Bang Faruk, panti asuhan.
Kebetulan panti asuhannya ini panti asuhan bukan Islam gitu. Seiman lah sama Edis ini panti asuhan. Naik ke Bang Faruk, terketuk hatinya, dikumpulinlah donasi untuk panti asuhan ini gitu kan. Dapatlah banyak, jutaan lah, kalau nggak salah 10 juta kurang. Lalu kemudian disalurkanlah oleh Bang Faruk uangnya ini ya ke panti asuhan yang seiman sama Edis ini. Loh, ini dari Bang Faruk? Iya. Oh, Bapak tahu saya, kata Bang Faruk. Bang Faruk mualaf muslim, api juga. Tahu lah, saya sering nonton gitu. Tapi saya kira Bang Faruk begini begitu, Islam begini begitu, ternyata enggak, Islam itu baik-baik, enggak kayak Edis, keluar enggak kayak Edis. Lah, kan seiman ya. Kenapa enggak kayak Edis, Pak? Ditanya sama Bang Faruk nih. Saya berkali-kali naik ke room Edis gak dinaikin, lu bayangin anjing ini. Bayangin itu si Edis aja. Curhat bre ini panti asuhan, ngantri di roomnya Edis gak dinaikin. Emang dasar pelit, kikir, serius. Kikir nih orang ini gitu. Ya namanya panti asuhan kan pasti ketahuan ya ikhwan ya, di bawah itu namanya tuh panti asuhan apa kayak gitu kan. Berkali-kali nih panti asuhan ngantri ke Edis gak dinaikin. Yang kayak gini-gini dibanggain, buset. Melarat dibikin itu kaumnya sama Edis itu. Gue bilang nangis itu, nangis di depan Bang Faruk, dia nangis ini. Si siapa namanya? Si panti asuhan ini gitu, ceritakan. Kenapa ngomong sendiri? Ya Edis itu begini, Edis itu begitu gitu kan. Edis ini kalau misalnya yang lain-lain dinaikin, tapi kok kami enggak ya? Padahal kan kami butuh juga gitu kan, persembahan kasih kayak gitu ya. Ya Bang Faruk ya, yang karena baru tahu oh ternyata kayak gini di belakang ya si Edis ini ya. Oh iya, nyampe ke gua ceritanya. Oh jadi bahan nyampe ke gua. Itulah yang terjadi Bre Elfran. Ini gua bongkar-bongkar sama lu ya. Tetaplah lu sembah-sembah itu kakinya Edis. Nah terus itu yang soal panti asuhan. Ada lagi yang kedua, anak Batak. Ini gua kasih tahu, Rudi Simamora ya, yang 2 kali masuk karena penghujatan. Siap lu denger Elfran? Siap denger lu? Lagi dengerin nggak? Kamu ngomong sendiri. Dengerin aja nggak apa-apa, dengerin aja. Lanjut ya. Kesempatan kepada Gurunda. Gurunda dengerin aja. Gurunda kan mau jadi Gurunda Edis. Bagaimana cara untuk tidak pelit? Nah, ini dengerin juga dengarkan juga lagu Gurunda. Hormatilah Gurunda. Jadi Elfran, Gurundanya Edis. Kalau kamu sendiri. Edis ini dapat telepon adik gitu dari Juma sudah Rudi Simamora atau si anak Batak akunnya TikToknya kan dapat telepon seorang hebat di loudspeaker sama si Edis gitu. Halo Lae, nggak ada yang salam Lae, salam gimana gitu kan. Iya Lae, gini lah lagi susah saya hidupnya, cerita si anak Batak ini ke si Edis. Oh gitu Lae, iya. Fran, woi, gimana ini, Fran? Waduh, ini baru diceritain soal Rudi Simamora udah cabut dia, gimana sih?